Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Bu Nisa, kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang peran Muhammadiyah dalam kebangkitan nasional, sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah Muhammadiyah sesuai dengan KD 3.5, yaitu memahami sejarah berdirinya Muhammadiyah. Nah, setelah kalian menyimak tayangan sebelumnya, yaitu tentang kondisi masyarakat sebelum Muhammadiyah berdiri, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Kalian tahu nggak siapa pendiri Muhammadiyah? Ya, itu dia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melihat kondisi masyarakat yang seperti itu? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikutnya. Let's check it out. Di tengah kondisi masyarakat Indonesia saat itu, Muhammadiyah kemudian didirikan. Ada faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif dapat dikatakan sebagai faktor utama yang mendorong Muhammadiyah berdiri. Faktor ini yang dimaksud adalah faktor Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau tidak hanya ingin memahami, tapi juga mengamalkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Faktor yang kedua, faktor objektif. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor objektif bersifat internal seperti ajaran Islam yang sudah tidak murni lagi karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijadikan sebagai pedoman. Kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi sebagai pemimpin di bumi. Sedangkan faktor objektif yang bersifat eksternal meliputi kondisi di luar umat Islam di Indonesia, yaitu gerakan Kristenisasi, kedatangan bangsa-bangsa Eropa, dan pengaruh dari gerakan pembaruan dalam dunia Islam di Timur Tengah. Masih ingatkah kalian dengan siapa pendiri Muhammadiyah? Ya, itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama yang terkenal dengan kecerdasannya. Ia pun bergabung dengan salah satu organisasi, bukan salah satu, tapi dua organisasi, yaitu Budi Utomo dan juga Jamiat Khair di Jakarta. Dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi dengan tujuan yang berbeda dengan dua organisasi tersebut, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana tujuan itulah yang akan dicapai Muhammadiyah. Awal mula usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu tahun 1898, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memperbaiki letak arah kiblat di Masjid Kauman dengan mengajak para ulama untuk bermusyawarah. Namun sayangnya tidak mendapatkan kesepakatan. Nah, di tahun 1899, Kiai Haji Ahmad Dahlan memperbaiki letak arah kiblat di musolanya sendiri. Namun, usahanya ini terdengar sampai ke Kiai Penghulu. Akhirnya, Kiai Penghulu yang bernama Muhammad Khalil Jamaluddiningrat mengutus para utusannya untuk bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan menyampaikan pesan supaya membongkar musolanya. Pada akhirnya, musolanya dirobohkan. Sekarang ini mungkin kalian dapat tidak percaya dengan kebenaran ilmuku, namun kelak kalian akan menyadari betapa arah kiblat sebagian besar masjid tidak mengarah tepat ke arah Ka'bah. Perkataan tersebut disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dari 100 tahun lalu, dan akhirnya terwujudlah beberapa tahun terakhir ini.
di mana pemerintah Republik Indonesia mulai sibuk mensosialisasikan arah kiblat masjid. Kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dilihat juga dari usahanya mendirikan Muhammadiyah loh, yaitu tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Melalui Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin 1. Memurnikan dan memperbarui cara berpikir dan beramal menurut pemahaman ajaran Islam yang benar. Ia ingin mengajak umat Islam untuk kembali pada pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Mempelopori pelayanan sosial dan kesehatan. 3. Mempelopori lembaga pendidikan. Selain lembaga pendidikan modern, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendidik kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendidik kaum perempuan agar mendapatkan tempat untuk beraktivitas di muka umum dan posisinya sejajar dengan laki-laki. Usaha ini dilakukan karena pada hakikatnya kedudukan laki-laki dan wanita itu sama. Yang membedakan hanyalah sisi ketakwaannya. 4. Mempelopori tradisi baru, yaitu menyampaikan pesan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan mendirikan majalah Suara Muhammadiyah di tahun 1915. Wow, lama sekali ya. Ya, karena itulah Museum Rekor Indonesia memberikan piagam kepada Suara Muhammadiyah sebagai majalah tertua dan tereksis, karena memang masih eksis sampai sekarang. Pada tanggal 23 Februari tahun 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Karena jasanya yang sangat besar untuk Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran kali ini? Semoga sudah paham ya, dan semoga kalian bisa meniru dan meneruskan perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin itu saja yang bisa Bu Nisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.